Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai request dari teman-teman semuanya ya. Jadi Pak tolong dijelaskan tentang konsep dasarnya keamanan komputer atau dasar-dasar cyber. Oke, saya mulai dari tentang dasar-dasar keamanan komputer. Nah, apakah aman? Aman dikategorikan dari mana dulu nih? Bebas dari bahaya, kerugian, kecelakaan, atau bebas dari kejahatan, atau bebas dari ancaman. Nah, ini harus diperhitungkan juga kategori amannya. Parameter aman itu seperti apa? Oke ya. Apalagi kalau kita sering download di tempat-tempat misalnya kita punya game kita nyari crack dan sebagainya, itu kan apa aman? Kita download di suatu sebuah website itu aman atau tidak? Sebenarnya bisa dicari juga link untuk mengetes apakah URL atau link tersebut aman atau tidak. Di channel saya juga sudah saya bahas tentang bagaimana ngecek link tersebut apakah dia termasuk link phishing atau scam atau tidak. Itu ada di video-video di channel ini, sudah ada semuanya. Oke, berbicara tentang pentingnya keamanan sistem, mengapa keamanan sistem informasi itu diperlukan? Yang pertama adalah teknologi komunikasi modern, misalnya adalah internet, membawa beragam dinamika dari dunia nyata ke dunia virtual. Nah, dalam bentuk transaksi elektronis, misalnya adalah e-banking atau komunikasi digital, atau contohnya adalah email, messenger, dan sebagainya. Yang kedua adalah membawa baik aspek positif maupun negatif. Contohnya pencurian, pemalsuan, penggelapan, dan lain sebagainya. Dan informasi memiliki nilai ekonomis atau politis. Nah, objek kepemilikan yang harus dijaga adalah kartu kredit, laporan keuangan perusahaan, dokumen-dokumen rancangan produk baru, dan dokumen-dokumen rahasia kantor atau organisasi atau perusahaan di sini. Masih dalam pentingnya keamanan sistem. Mengapa sistem informasi rentan terhadap gangguan keamanan? Kita bisa lihat sistem yang dirancang untuk bersifat terbuka itu contohnya adalah internet atau port yang sering dibuka adalah port 80 karena dia adalah port HTTP digunakan di situ. Nah, tidak ada batas fisik atau kontrol terpusat. Perkembangan jaringan atau internet walking yang amat cepat. Di sini kita bisa lihat sendiri ya, apalagi sekarang udah daring sangat cepat sekali, orang kebutuhan akan akses internet itu sangat tinggi banget. Terus sikap dan pandangan pemakai. Dilihat dari sini, apakah keamanan belum banyak dimengerti atau menempatkan keamanan sistem pada prioritas rendah. Nah, ini mengaruhi tentang keterampilan skill dan pengamanan yang kurang. Ancaman dan kejahatan komputer. Kalau kita berbicara tadi tentang aspek yang sangat terbuka, informasi sangat terbuka, lalu lalainya informasi di internet, maka akan berbanding lurus dengan yang ancaman dan kejahatan komputer. Nah, bisa kita lihat di sini beberapa istilah kejahatan di bidang teknologi informasi. Ini adalah contohnya adalah cybercrime, kejahatan mayantara atau bernamanya computer crime, computer abuse, ada lagi namanya computer fraud, ada namanya computer related crime dan lain-lain. Nah, di mana computer crime itu adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Ini contoh tentang computer crime. Sedangkan di cybercrime adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Ini contohnya ya bisa sampelnya berita hoax dan sebagainya. Atau bullying. Nah, pada contoh kasusnya gini. Kata sandi seseorang dicuri ketika terhubung ke dalam sistem jaringan dan ditiru atau digunakan oleh si pencuri. Nah, jalur komunikasi disadap dan rahasia perusahaan pun dicuri melalui jaringan komputer. Pencurian nomor kartu kredit, memodifikasi atau merusak homepage atau hacking atau device ya di sini ya. Terus penyerangan situs atau email melalui virus atau spamming. Terus pengambil alihan situs web milik orang lain, pencurian akses internet yang sering dialami oleh ISP. Nah, ada lagi namanya kejahatan nama domain. Ini contoh-contoh kasusnya. Nah, sedangkan di aktivitas cybercrime, pertama, kita memiliki yang pertama adalah unauthorized access. Artinya kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Ini adalah contohnya probing dan port scanning. Nah,
ini toolnya banyak ya, post scanning, probing, seperti apa tuh terusnya banyak sekali di internet. Kalian teman-teman cari itu banyak sekali. Terus yang keduanya, illegal content. Nah, di sini kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya ini, penyebarluasan pornografi, isu fitnah, terus hoax terhadap individu, biasanya public figure. Ini yang digunakan seperti itu. Nah, penyebaran virus secara disengaja. Ini melakukan penyebaran virus yang merugikan seseorang atau institusi dengan sengaja. Nah, contohnya apa? Contohnya itu yang paling banyak adalah ransom ya, ransomware. Itu paling masif sekarang ini. Terus ada lagi namanya data forgery. Data forgery adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web dan database di situ. Nah, kemarin kan ada contoh tuh, data leak tentang BPJS, tentang beberapa kampus yang telah diekspos. Ada kalau nggak salah kampus mana tuh lupa, tapi di video saya udah saya jelaskan di situ. Dan ada beberapa contoh website government yang terekspos datanya di forum Rapid, di Rapid Forum kemarin. Terus ada namanya cyber espionage atau sabotage and extortion. Nah, cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Ini teman-teman bisa, misalnya contohnya ada keylogger gitu kan, bisa pakai itu ya, menyadap ya, atau spionasenya di situ. Dan sedangkan sabotage dan extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan atau perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet di sini. Nah, aktivitas cybercrime masih dalam aktivitas di sini ya. Ada namanya cyber stalking. Nah, cyber stalking itu sekarang khususnya adalah OSINT ya. Paling famous sekarang adalah OSINT, OS Intelligence, yaitu adalah kejahatan yang dilakukan dengan mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan melakukan teror melalui pengiriman email secara berulang-ulang tanpa disertai identitas. Ini cyber stalking itu adalah mengganggu aktivitas seseorang. Jadi teman-teman kalau mencari informasi data terus habis itu dipublish, jadikan konten, itu jangan ya. Kalau teman-teman punya izin ya nggak apa-apa, kalau nggak punya izin jangan dilakukan karena akan melanggar undang-undang ITE juga. Berikutnya adalah kejahatan tentang carding. Nah, kebetulan kemarin saya juga pernah membuat video tentang carding di sini ya, dan itu salah. Kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain digunakan untuk transaksi perdagangan di internet. Biasanya kan larinya ke AWS, Amazon, beli barang gitu ya. Kalau zaman dulu sih paling banyak beli Zippo, ya helm atau beli yang lainnya lah. Atau beli kacamata Oakley, zaman-zaman dulu tuh tahun 2000-an. Nah, ada lagi namanya hacking dan cracking. Hacker sebenarnya memiliki konotasi yang netral di sini. Oke ya. Jadi saya ulangi lagi, hacker sebenarnya memiliki konotasi yang netral. Namun, bila kemampuan penguasaan sistem komputer yang tinggi dari seorang hacker ini disalahgunakan untuk hal negatif, misalnya dengan melakukan perusakan di internet, maka hacker ini disebut sebagai cracker. Oke, paham di sini ya. Jadi kalau salah gunakan namanya cracker. Nah, aktivitas cracking di internet meliputi dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, penyebaran virus, hingga pelumpuhan target sasaran menyebabkan hang, crash. Biasanya sebenarnya dengan kata DDoS ya, melumpuhkan web, itu membuat web itu menjadi tidak bisa digunakan. Nah, DDoS sendiri itu adalah membanjiri load atau lalu lintas internet yang ada di situ. Ibaratnya satu pintu dilewatin oleh 10 orang atau 100 orang, nggak mungkin, nggak bisa masuk semuanya. Itu telah disebut dengan DDoS. Terus ada namanya cyber squatting dan tipu squatting. Nah, cyber squatting di sini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal
pekerjaan ini mirip dengan calo karcis. Nah, kemarin ada contoh ya tentang bansos, ya bansos di Amerika. Itu contohnya seperti itu. Terus ada namanya typo squatting, adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain, biasanya merupakan nama domain saingan perusahaan. Jadi ya saya nggak bisa nyebut merek di sini, nanti tidak kenal lagi ya. Pokoknya udah banyak contohnya di internet banyak. Terus ada namanya hijacking. Hijacking itu merupakan kejahatan pembajakan terhadap hasil karya orang lain. Biasanya pembajakan perangkat lunak, software operasi, atau membuat crack, buat pad, itu bisa dilakukan seperti itu. Terus ada lagi namanya cyber teroris atau terorisme yang digunakan. Nah, ini kejahatan yang dilakukan untuk mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking ke sistem pemerintah dan militer. Gitu ya. Biasanya kalau nyari nih kayak kemarin contoh-contoh yang kayak kembali lagi ke contoh BPJS dan sebagainya, itu juga termasuk cyber terorisme, juga mengancam kedaulatan negara juga. Nah, jenis-jenis serangan komputer di internet antara lain, ini ada beberapa jenis serangan dan gangguan ya. Dia ada serangan untuk mendapatkan akses atau akses attack. Ini berusaha mendapatkan akses ke berbagai sumber daya komputer atau data informasi. Yang kedua adalah serangan untuk melakukan modifikasi atau modification attack, didahului oleh usaha untuk mendapatkan akses, kemudian mengubah data atau informasi secara tidak sah. Terus ada lagi namanya serangan untuk menghambat penyediaan layanan, disebut dengan denial of service atau DDoS. Ini menghambat penyediaan layanan dengan cara mengganggu jaringan komputer tadi ya. Nah, sedangkan denial service attack ini adalah berusaha mencegah pemakai yang sah untuk mengakses sebuah sumber daya atau informasi. Biasanya ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh luas dan kuat, misalnya perusahaan besar, tokoh politik, dan sebagainya. Teknik DOS sendiri mengganggu aplikasi, misalnya membuat web server down, mengganggu sistem, misalnya bahwa sistem operasinya down, mengganggu jaringan misalnya dengan TCP sync flood, UDP sync flood, itu masih banyak sekali. Nah, itu contoh-contoh teknik DOS sendiri. Nah, sedangkan sebagai contoh di sini adalah Maidom bom email, berita dari F-Secure 28 Januari 2004 yang lalu di www.fsecure.com news item news. Terus ditemukan pertama kali 26 Januari 2004 menginfeksi komputer yang diserangnya. Nah, komputer yang terinfeksi diperintahkan untuk melakukan DOS ke www.sco.com pada tanggal 1 Februari 2004 jam 16.09.16. Nanti teman-teman cari deh cek kebenaran ini. Pada saat itu diperkirakan 20-30% dari total lalu lintas email di seluruh dunia disebabkan oleh pergerakan bom ini. Jadi bom itu kan modelnya kayak malware itu turunannya banyak sekali, ada virus, ada worm dan sebagainya ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris di Indonesia kan bom ini cacing. Terus ada namanya penyebaran yang cepat disebabkan karena satu, penyamaran yang baik, tidak terlihat berbahaya bagi user. Penyebaran terjadi saat jam kantor. Koleksi alamat email sasaran yang agresif selain mengambil dari address book dari komputer korban, juga membuat alamat email sendiri. Ini contohnya paling berbahaya nih kalau teman-teman menginstal aplikasi. Jadi hati-hati ya, mengizinkan aplikasi untuk mengakses storage kita, terus phonebook kita, itu juga hati-hati karena berbahaya juga, nanti bisa digunakan untuk penipuan-penipuan online. Jadi berbahaya di situ. Nah, ini ada teknik DDoS-nya. Ada sync flood attack, itu adalah kelemahan sistem three-way handshake di sini. Ini contohnya untuk sync flood attack. Jadi menggunakan sisi kelemahan dari three-way handshake. Terus ada namanya smooth attack. Ini contohnya sync flood attack. Jadi pengirim pakainya seperti ini ya. Jadi dia mengirim pakainya berapa, terus dikirim sampai benar-benar nanti posisinya akan down. Ini contoh tipe serangannya seperti itu. Terus smooth attack adalah seperti ini, ping, NL, kasih. Ini kita tambahi paketnya, terus dengan google.com, dicari seperti itu ya. Jadi silakan nanti dicoba-coba contoh DDoS standar ya. Jadi kalau teman-teman kan pasti nyarinya kemarin kan, Pak, Bapak
bikin tutorial tentang termuk tentang DDoS. Nah, kita mulai dulu mengenal DDoS pertama kali ya tentang ping ini. Dari ping ini kita kenal dengan namanya POD. POD itu adalah ping of death. Jadi sebuah ping ke dalam ke arah satu URL atau mengarah ke dalam satu website yang kita tambahi paket di situ sebagai pemberat. Itu contohnya tentang POD tadi. Ini gambarnya nggak jelas ya. Terus ada lagi paket sniffing, yaitu mendengarkan seluruh paket yang lewat pada sebuah media komunikasi. Jadi ini seperti ini gambarannya ya. Jadi ada mail server, ada web server, ada DB server, ada FTP server, ada content server di sini. Di mana ada IP publiknya adalah 202.150.200 dan sekian. Ini koneksi LAN dan ini adalah proxy server. Nah, ini nanti dia akan mengendus semua lalu lintas yang ada di sini. Ini pakai sniffing. Nah, sniffing itu sendiri toolnya teman-teman bisa menggunakan WSAC itu untuk mengendus lalu lintas jaringan di situ. Sniffing adalah memanfaatkan metode broadcasting dalam LAN. Ini membengkokkan aturan internet. Terus contoh-contoh sniffer itu adalah Sniffit, TCP dump, dan sniffer. Ini contoh-contoh tool yang bisa teman-teman gunakan. Nanti setelah teori ini saya coba download beberapa contoh tool sniffing. Akan saya berikan video di situ nanti. Mencegah efek negatif sniffing, mendeteksi sniffer lokal dan remote. Terus penggunaan kriptografi, misalnya SSH sebagai pengganti telnet. Nah, ada lagi namanya spoofing. Nah, spoofing di sini untuk memperoleh akses dengan cara berpura-pura menjadi seseorang atau sesuatu yang memiliki hak akses yang valid. Ini spoofingnya. Jadi si spoofer ini mencoba mencari data dari user yang sah agar bisa masuk ke dalam sistem, misalnya username dan password. Ini contohnya ada klien, logon, invalid login dan penyerang di sini. Jadi dia di sini menempatkan posisi di sini. Dia nanti akan mengcapture, menduplicate sehingga dia bisa masuk ke dalam device. Nah, pada saat ini penyerang sudah mendapatkan username dan password yang sah untuk bisa masuk ke server. Jadi ketika dia nanti di sini scanning dan dia bisa tahu username dan password, dia otomatis akan login ke dalam server tersebut. Nah, ini bahayanya gini. Jadi ada pemanfaatan tentang cookies atau cache. Jadi teman-teman dihapus tuh kalau di komputernya tuh jangan remember password deh. Dihapus, di clear, kalau bisa diganti berkala gitu ya. Biar nanti kalau pas menggunakan akses jaringan publik teman-teman lebih aman. Kalau bisa sih jangan pakai akses jaringan publik, apalagi untuk e-banking dan sebagainya. Itu sangat riskan sekali dan saya tidak merekomendasi teman-teman pas waktu proses e-banking atau yang lainnya atau pakai email menggunakan WiFi. Karena gini, WiFi ini kan diakses oleh banyak orang, jadi kita nggak tahu siapa orang di sekitar kita, apakah orang itu good user atau bad user di situ. Jadi teman-teman perlu aware di situ, perlu ibaratnya langkah hati-hati lah di situ. Nah, contohnya yang seperti tadi ini adalah contohnya di man in the middle, kita menjadi orang pertengahan di sini ya. Membuat klien dan server sama-sama mengira bahwa mereka berkomunikasi dengan pihak yang semestinya. Klien mengira sedang berhubungan dengan server, demikian pula sebaliknya. Jadi contohnya adalah di man in the middle itu sendiri. Ini contoh man in the middle. Terus ada klien internet itu. Terus kalau kita mau cek lagi ada nama, kita buka di Jamdi di sini ya. Contohnya sederhananya gini, HP main A. Ini kita bisa tahu addressingnya seperti apa. Jadi contoh ARP ini biasanya digunakan untuk membelokkan alamat data. Nah, ini contohnya banyak. Ada kalau main A di sini kan ada display current ARP entries by integrating the current protocol data. Nah, ini contoh-contoh yang bisa digunakan. Sedangkan kalau kita mau lihat datanya di sini, kita bisa pakai menggunakan Nestat. Ini adalah proto data yang terkirim di tempat kita. Ini data ini juga bisa diindus orang lain. Jadi agak sedikit berhati-hati ya di situ ya. Terus ada namanya scanning di sini. Ini menggunakan network scanner. Ya, scanning adalah metode bagaimana cara mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari IP atau network korban. Ada namanya post scanning, mengetahui IP address target. Contoh aplikasinya adalah WhatsApp, Nmap dan lain-lain. Nah, ada namanya password cracking atau brute force di sini ya, menebak password. Dilakukan secara sistematis dengan teknik brute force atau dictionary attack. Nah, teknik brute force di sini mencoba semua kemungkinan password
Nah, teknik dictionary attack mencoba dengan koleksi kata-kata yang umum dipakai atau yang memiliki relasi user yang ditebak, tanggal lahir, nama anak, dan sebagainya. Dulu kan pernah ada ya tentang top 10 password yang digunakan, atau label password yang digunakan, bisa admin password, terus apalagi, terus QWERTY 1234566 dan sebagainya. Itu contoh-contohnya seperti itu. Nah, contoh toolnya yang Anda bisa gunakan adalah Asterisk Logger ini versi 0104 atau Facebook Freezer zaman dulu. Dan biasanya dulu kalau kita nggak mau masuk, ada namanya Facesnip atau Facebook Sniffer. Itu digunakan untuk kita tanpa login ke dalam Facebook, itu kita bisa scan dalam satu jaringan dan kita langsung posting berita di situ, bisa. Itu zaman dulu. Kurang tahu kalau sekarang ini bisa atau enggak. Kalau jaringannya tidak tersetting dengan bagus, maka tools tersebut masih bisa kita gunakan. Jadi kalau teman-teman ke cafe atau apa, scan, kalau ada orang yang Facebookan, Anda tinggal pakai Facesnip, Anda langsung masuk ke dalam satu user tersebut, Anda langsung ketik, itu bisa. Dulu pernah saya gunakan, dulu banget. Waktu dulu masih mengevaluasi apakah jaringan ini bisa bagus atau tidak, aman atau tidaknya, evaluasinya salah satunya dengan tools yang namanya Facesnip. Tentu HP yang kita miliki harus kita root terlebih dahulu, karena tools tersebut meminta kita atau meminta akses kita untuk meroot HP kita dulu. Terus ada lagi namanya modification attack. Nah, ini biasanya didahului oleh access attack untuk mendapatkan akses. Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari berubahnya informasi. Contoh nih, pengubahan nilai kuliah, penghapusan data utang di bank, mengubah tampilan situs di web. Ini adalah modification attack. Ya gampangnya gini lah, yang paling sederhananya di flash lah, di sini, di flash taruh di situ. Terus ada namanya hacking dan cracking, kegiatan menerobos program komputer milik orang lain. Toolnya adalah Nessus, Kismet, Snot, Netcat untuk memotong jaringan. Kalau dalam Linux namanya apa? Tuxcat yang digunakan. Itu udah ada kok, videonya udah ada, di channel ini udah ada. Nah, masuk ke dalam malware. Malware itu sendiri adalah program komputer atau malicious software atau malicious program yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya malware ini diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. Nah, malware ini terdiri dari berbagai macam, yaitu virus, ada worm, ada trojan horse, ada adware, ada browser hijacker, dan sebagainya. Jadi teman-teman hati-hati ya. Jadi kalau akses beberapa situs yang menawarkan crackpad kayak gini tuh hati-hati, karena di situ biasanya ada tumpangan bloatware atau adware. Itu sangat berhati-hati sekali, jangan gegabah. Ya usahakan punya antivirus lah kalau kita, atau kalau nggak punya antivirus gunakan open source. Apakah open source aman ya? Nggak juga sih. Paling tidak kan mereduce di situ. Terus virus. Nah, ini ada prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggandakan dirinya. Melalui mekanisme penggandaan diri ini, mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer seperti ini. Menampilkan suatu pesan tertentu, merusak file sistem, mencuri data, hingga mengendalikan komputer pengguna. Contohnya kalau yang paling banyak dulu namanya ada Sality, ada virus DBG, terus ada virus shortcut, ada virus apa dulu yang paling terkenal waktu zaman Mas Dukul naik itu tuh, kalau ada virus decoil zaman dulu ya. Terus virus sekarang udah banyak sekali ya. Terus virus dapat menggandakan dirinya melalui email, file-file dokumen, dan file program aplikasi. Nggak cuma itu, virus itu akan menghide dokumen asli, dan dia akan memasang dokumen yang sama persis tadi duplikatnya dia ya. Tapi kalau kita klik ya, dia akan jalan terus. Terus ada namanya email virus, tapi sekarang ini email kan sudah dipasang antivirus ya. Contohnya kemarin itu pakai McAfee yang sudah terpasang, itu di Google tuh ada McAfee. Kalau dulu ada Symantec Norton, terus sekarang ini udah ada Kaspersky. Itu contoh-contoh antivirus. Nah, tipe virus yang disisipkan di attachment email. Jika attachment dibuka, maka akan menginfeksi komputer. Nah, program virus tersebut akan mendata daftar alamat akun email pengguna. Sebenarnya kalau kita mau buat tentang malware, kita bisa juga membuat payload malware. Contohnya kita membuat file PDF yang ketika orang buka, atau file image atau JPG atau gambar, ketika orang buka, nanti otomatis virus itu atau malware kita bisa menyerang. Namanya bisa disebut dengan RAT, Remote Access Trojan,
yang dimana nanti misalnya saya ngirim ke tempat Anda, itu saya bisa meremote komputer Anda itu melalui dengan virus tersebut atau malware tersebut. Nah, umumnya akan mengirim mass email, memonitor traffic jaringan, membuat komputer menjadi lambat dan membuat down server. Ini contoh-contohnya seperti itu. Ada lagi namanya internet bomb. Nah, worm di sini adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Umumnya menyerang melalui celah atau lubang keamanan OS komputer. Worm tersebut mampu mengirim paket data secara terus-menerus ke situs tertentu via jalur koneksi LAN atau internet. Nah, efeknya apa nih? Membuat traffic jaringan penuh, memperlambat koneksi dan membuat lambat atau hang komputer dari si pengguna. Nah, worm bisa menyebar melalui email atau file dokumen tertentu. Tentunya kalau sudah dia menginfeksi tentu akan mendeteksi. Contohnya di sini adalah gambar cacing jahat ya. Terus ada lagi email spam atau spam. Sejenis komersial email yang menjadi sampah atau email junk mail. Nah, contohnya kemarin adalah bantuan ya, bantuan tentang apa lupa aku. Kartu prakerja kalau nggak salah ya, kartu prakerja itu adalah link spam di sini. Nah, para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau food. Sekarang sudah nggak cuma via internet, bisa menggunakan SMS bomb atau bisa pakai software ya. Sekarang ini bisa dicari di Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya adalah SMS blaster atau SMS blast yang digunakan itu bisa. Kalau zaman dulu kan kita bisa membuat namanya gambung atau wamung ya. Itu untuk apa ya namanya SMS gateway. Jadi ada SMS gateway di situ. Nah, efeknya sangat mengganggu kenyamanan email, pengganggu dan berpotensi juga untuk membawa virus, worm atau trojan. Nah, trojan host suatu program tersembunyi yang namanya trojan itu kan kayak dulu apa namanya ya, gambar kuda perangnya dari Romawi atau apa, tapi di dalamnya itu punya banyak sekali pasukan di dalamnya. Ketika mendekat ke musuh langsung dia nyebar di situ dalam suatu aplikasi tertentu nih, contohnya kayak gitu. Jadi mendekat langsung dia menyebar. Nah, umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu. Ini seperti contohnya adalah games, software, update program dan sebagainya. Tadi di awal tadi udah saya kasih tahu ya, berhati-hati karena trojan ini masih masif sampai tahun 2001 ini masih masif sekali trojan ini. Jika aktif, maka program tersebut umumnya akan mengirim paket data via jalur internet ke server situs tertentu atau nih mencuri data komputer Anda dan mengirimkannya ke sistem tertentu. Jadi ada personal data fraud di sini nanti akan diambil oleh dia. Itu mengambil keuntungan pribadi ya untuk trojan di sini ya. Nah, efeknya akan memenuhi jalur komunikasi. Ini memperlambat koneksi, membuat komputer hang dan berpotensi menjadikan komputer Anda sebagai sumber denial of service attack atau DDoS. Jadi dia kalau mau nyerang ya gampang, saya tinggal remote, saya gunakan komputer Anda, sudah pakai trojan ini yang kita remote. Nah, trojan itu punya header, ada username, ada passwordnya juga, ada juga di situ. Ada namanya spyware, namanya spy digunakan untuk mata-mata di sini adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau adware atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Nah, spyware ini berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna dan mencuri data-data tertentu di komputer pengguna untuk dikirim ke hacker. Ya, efeknya apa nih? Kalau kena spyware ini akan mengkonsumsi memori komputer sehingga komputer menjadi lambat atau hang. Coba deh teman-teman nanti dicek berapa sih resource komputer yang sudah kepake, biasanya pakai Ctrl Alt del atau task manajernya, atau Anda bisa buka CMD, Anda ketikkan gini task list, nah udah ketemu nanti ini Anda akan ketemu namanya task list. Jadi penggunaan konsumsinya berapa, memorinya adalah ini. Nah, ini contoh menggunakan task list. Jadi program-program yang tidak berguna nanti bisa Anda pakai task kill di sini untuk membunuh program. Tentu ketika Anda membunuh harus diketikkan PID-nya di sini. Jadi task kill, PID-nya, nomor PID-nya berapa, baru Anda eksekusi untuk di kill terminate atau dibunuh. Nah, contoh ini juga harus diwaspadai tentang SVC host. Apakah SVC host ini punya sistem atau tidak? Ini Anda harus melihat, ya, harus melihat ini larinya di mana.
Nah, cara mengetahuinya apa? Alamatnya. Ini ada alamatnya, alamat sistemnya ini adalah PID. Terus memorinya juga dilihat, dia menggunakan resource memorinya berapa. Oke. Nah, kita masuk ke dalam dunia device atau devising. Nah, devising adalah kegiatan mengubah halaman situs atau website pihak lain. Ini contohnya, dicontohkan di sini adalah contoh PRI kemarin. Ini tertanggal di tahun 2002 ya, di tahun 2002. Jadi nanti kita bisa tracking deh ID ini masuknya kemana nih. Ini ada ID ini ya. Ini ada ID yang bisa kita. Terus ada lagi namanya Tritura, ada namanya Welcome to the Cruel, Violent, dan Corrupted. Ini contoh-contohnya. Ini contoh tentang devising. Terus carding. Ini berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Ini adalah contoh carding. Nah, sebelum ada kejahatan kartu kredit melalui internet, sudah ada model kejahatan kartu kredit konvensional tanpa internet. Nah, jenis kejahatan ini muncul akibat adanya kemudahan sistem pembayaran menggunakan kartu kredit yang diberikan oleh online shop. Nah, pelaku menggunakan nomor kartu kredit korban untuk berbelanja di online shop. Kasus kemarin kan sudah ada. Ya, saya bisa sebut merek, kemarin ada kasus tentang Bukalapak, Tokopedia. Itu contoh-contoh data leak yang terekspos kemarin dijual belikan. Itu banyak sekali yang teman-teman yang punya toko, terus datanya ke expose, depositnya hilang. Contoh yang baru-baru kemarin. Nah, fenomena carding ini di mana di sini ada transaksi dengan CC di hotel atau restoran, mall, dan lain sebagainya. Konsumen atau korban internet di sini shop atau tokoku.com. Ini contoh penggunaan CC tadi atau fenomena carding, di mana nanti kardir, seorang karder, dia akan mengambil secara manual atau secara teknis. Jadi secara teknisnya nanti dia akan misalnya bisa dia scanning dan sebagainya ya, scanning pada waktu transaksi. Nah, waktu transaksi kan pasti ketemu nomor sisinya, username, passwordnya seperti apa. Nah, ini mengintip, mencuri, merampok, dan sebagainya dengan cara sniffing tadi. Ini untuk akses internet. Nah, barang dikirim via pos, misalnya. Contoh sekarang yang paling banyak digunakan filmnya banyak sekali deh, saya nggak usah sebut sampelnya ya, tapi ada sampelnya banyak, karena nanti kalau saya sebut sampelnya nanti sensitif, menjadi konsen sensitif dengan para teman-teman di bidang dunia maya nanti. Terus teman si kader di Singapura ini dropletnya ya, nanti kita kirim, nah barang dikirim, jadi diputar nanti, tentu nanti akan nggak cuma langsung di drop langsung, nggak, tapi akan diputar melalui tempatnya di mana sampai benar-benar aman, atau bisa menggunakan namanya fake location. Tentu dia akan memvalidasi juga, tapi kalau sudah dapat kartu kredit yang aktif ya nggak perlu divalidasi, atau bisa menggunakan PIN atau bisa menggunakan yang lain. Nah, kejahatan dengan target atau online banking, jenis kejahatan ini muncul dengan memanfaatkan kelemahan sistem layanan online banking. Modusnya sih yang pernah terjadi di Indonesia adalah tipu site atau situs palsu. Pelaku pembuat tipu site mengharapkan nasabah melakukan salah ketik dan salah alamat masuk ke dalam situsnya. Ini banyak ya teman-teman, kalau pakai wifi kan bisa broadcast dengan fake SSID ya. Jadi seolah-olah SSID-nya sama, mereka membuat. Ya, itu namanya fake SSID, dan teman-teman masuk ke situ, masukkan username password ke dalam suatu akses wifi, ternyata adalah tempat kita sendiri. Nah, itu bisa ditangkap juga dengan honeypot atau honeynet atau honeyweb untuk menanggulanginya seperti itu. Terus sumber-sumber lubang keamanan, ini sistem e-bankingnya ya. Ini ada ISP, networknya disadap, network disadap oleh bank, network disadap. Ini trojan. Nah, tadi ini bahaya. Karena ada user ID, nomor PIN yang dicari di situ aplikasi, dia akan membobol database. Terus ada OS hacker. Nah, keamanan dan sistem OS harus di-pad, networknya harus benar-benar secure. Terus oscillatornya juga benar-benar penataannya, aplikasi dan sebagainya benar-benar akan dicek apakah aplikasi itu benar-benar bagus atau tidak, itu harus dicek. Terus ada lagi namanya phishing. Nah, phishing kemarin udah saya di dalam materi
Yang kemarin di video kemarin udah ada contohnya ya. Contohnya adalah penggunaan contoh SPOM. Itu juga bisa digunakan. Itu tanpa pakai email asli, ada pakai email segala macam, apalagi pas daring kayak gini, ada tinggal kirim. Ada tinggal kirim ke dalam, misalnya ada butuh Anda bikin tentang kuesioner, Anda kirim, ternyata di situ linknya adalah link phishing atau invitation ke dalam Classroom atau invitation terhadap Google Meet atau invitation terhadap link Zoom dan sebagainya. Contoh dari sekarang ini kan lebih berbahaya ini phishing ini. Nah, phishing adalah kegiatan memancing nih pemakai komputer di internet user agar mau memberikan informasi pada diri pemakai. Contohnya adalah username dan kata sandinya password pada suatu website yang sudah di device. Ini modus kejahatan dari tipe site nasabah korban, internet, dan e-bank atau bank.com. Contoh dari bank.com, si nasabah korban, dia menuju ke internet, habis itu dia mau ngakses ke bank.com. Nah, ini sudah dibelokkan. Ini sudah dibelokkan ke dalam alamat yang lain. Nah, ini user ID A ya. Ada password X dan dikembalikan lagi. Ini user ID A-nya, password X-nya, dan kembali ke dalam situs akhirnya dan oke. Ini contoh membuat tipe site. Jadi teman-teman nanti belok nih, bukan ke situs aslinya, tapi ke dalam situs yang sangat similar atau duplicate situs yang isinya adalah seperti kayak situs aslinya, dan teman-teman nggak sadar bahwa ternyata di situ sudah masuk ke dalam jebakan ya. Terus modus kejahatan keylogger, ada nasabah korban ada di sini ya. Keylogger, masang keylogger di sini, internet, masuk ke bank.com, masuk ke e-bank, ke bank.com. Ini user ID A, password X, disadap nih mulai keylogger, tapi tentu akan ditanam dulu nih ke dalam si komputer korban, baru dia bisa ngakses ke dalam ke dalam website yang akan dituju. Tapi harus dipasang dulu ya, dipasang dulu keyloggernya. Contohnya banyak sekali. Dan kalau nggak salah juga sudah saya buat videonya di situ tentang menggunakan keylogger itu seperti apa. Yang jelas harus ditanam, dan biasanya itu supaya di WhatsApp dan sebagainya itu bisa, asalkan kita dapat ke dalam situ. Terus ada lagi namanya dasar keamanan komputer. Sasaran keamanan komputer adalah perlindungan informasi terhadap pencurian data atau korupsi atau pemeliharaan atau ketersediaan. Terus seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Nah, keamanan komputer diperlukan untuk menjamin sumber daya agar tidak digunakan oleh atau dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak di sini. Ini contoh kebijakan sistem keamanan komputer. Jangan download executable file atau dokumen secara langsung dari internet apabila Anda ragu-ragu asal sumbernya ya. Jangan pernah download. Terus jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari OS. Terus mengirim file mencurigakan via email ke developer antivirus untuk dicek. Terus ada lagi simpan file dokumen dalam format RTF, Read Text Format. Jadi sekarang ini juga RTF juga sudah tidak aman. Kalau zaman dulu masih aman ya. Jadi kalau doc itu masih belum aman ya. Paling enggak ditriki dengan format RTF di sini. Terus ada lagi namanya selektif dalam mendownload attachment file dalam email. Nah, setiap dokumen dipassword sesuai bidangnya. Aspek keamanan dilihat dari 3 tujuan keamanan komputer, itu adalah confidentiality, integrity, dan availability. Di sini dimana bisa disingkat dengan namanya CIA di situ ya. Ada integrity, ada authority, privacy, availability, authentication-nya, neural prediction-nya, access control-nya, confidentiality-nya. Nah, ini digunakan 3 tujuan keamanan komputer. Privacy atau confidentiality, proteksi data, hak pribadi yang sensitif. Contoh nama, tempat tanggal lahir, agama, hobi, penyakit yang pernah diderita, status perkawinan, data pelanggan, sangat sensitif dalam e-commerce atau healthcare. Nah, serangan sniffer, SOP tidak jelas. Proteksi dengan enkripsi. Electronic Privacy Information Center, contohnya di link http epic.org. Ada lagi contohnya Electronic Frontier Foundation, di sini adalah EFF.org. Ini Anda bisa cek juga. Terus ada namanya integrity, adalah informasi tidak berubah tanpa izin atau tempered
atau altered atau modified. Nah, serangan ini contohnya adalah spoof, virus, Trojan horse, man in the middle attack. Nah, proteksinya bagaimana? Menggunakan signature base, certificate, hash, dan lain sebagainya. Sedangkan di availability-nya di sini adalah informasi harus dapat tersedia ketika dibutuhkan. Nih, contohnya adalah serangan terhadap server dibuat hang, down, crash, lambat. Ini contoh informasi harus tersedia ketika kita butuhkan. Nah, contoh serangannya adalah DDoS atau DOS attack mulai banyak. Ini membanjirin ya. Proteksinya backup menggunakan IDS, Intrusion Detection System, filtering router, dan firewall. Terus ada namanya authenticity. Ini meyakinkan keaslian data. Sumber data, orang yang mengakses data, server yang digunakan. Nih, penggunaan digital signature atau biometrics. Nah, serangan password palsu, terminal palsu, situs web palsu. Nah, proteksinya gimana? Dengan kredensial atau certificates yang digunakan di sini. Nah, ada on the internet nobody knows your dog. Nah, maksudnya apa sih? Nih. Jadi harus benar-benar kita harus aware ya dengan apa yang kita miliki atau aset apa yang kita miliki adalah aset data personal. Jadi harus berhati-hati di situ karena banyak sekali kasus serangan-serangan di internet, banyak sekali kasus-kasus trik-triknya seperti apa di internet. Nah, contoh non-reputation, tidak dapat menyangkal atau telah melakukan transaksi. Ini contohnya menggunakan digital signature atau certificates. Nah, perlu pengaturan masalah hukum bahwa digital signature sama seperti tanda tangan konvensional. Terus, akses kontrol, mekanisme untuk mengatur siapa yang boleh melakukan apa. Nah, biasanya menggunakan password, token, atau OTP. Adanya kelas atau klasifikasi pengguna dan data di sini. Ini contoh untuk menggunakan akses kontrol atau akses granted yang digunakan. Nah, aspek ancamannya bisa menurut William Sterling. Jadi serangannya menurut William Sterling ada interruption, DOS attack, network flooding, interception, password sniffing, modification, virus Trojan host, terus ada namanya fabrication atau spoofed packet di sini. Ini contoh-contoh pemodelannya menurut William Sterling. Nah, interruption attack ada ancaman terhadap availability informasi dirusak atau dihilangkan. Ada denial of service DOS attack. Ini menghabiskan bandwidth, network flooding, memungkinkan untuk spoofed originating dari addressing. Terusnya bisa juga adalah ping broadcast, smooth, sync4, makeoff, various flood utility. Terus ada lagi namanya distributed denial of service DOS attack. Nah, ini contohnya adalah flood your network with spoofed packet from many sources. Jadi kita membanjiri semua paket dari semua resource di situ. Based on self-reference Trojan, phone home via IRC account installed on machine. Jadi ini kita bisa memakai dengan Trojan itu yang kita bisa masukkan dalam satu mesin kita. Nah, attacker bisa tahu kapan dia akan untuk menyerang atau tidak, saat yang tepat untuk menyerang atau tidak. Dan di situ has your bandwidth, menghabiskan itu. Nah, si Steve Gibson paper ini bisa dilihat dari papernya Steve Gibson, bisa diakses di grc.com. Nah, bagaimana proteksinya adalah sukar jika kita sudah diserang. Filter, router, jadi cek routernya keluar masuknya paket, filter attack originate from outside. Jadi keluar masuk itu dari router, kita harus ngecek benar gak user yang masuk ke sini, benar user yang keluar dari sini itu benar user di sini atau dari luar. Itu harus Anda cek di router Anda. Terus ada lagi namanya interception attack. Nah, di sini contohnya adalah ancaman terhadap kerahasiaan informasi disadap atau orang yang tidak mendapat hak akses dapat mengakses informasi. Ini sliver to capture password and other sensitive information. Terusnya adalah TCP dump, Ngrab, Linux sliver, DNS sniff, Trojan, Beyond Bus, dan Sub7 digunakan. Nah, protectionnya ada namanya segmentation, ada sweet hub, ada promiscuous detection atau anti-sniff di sini. Ini contoh menggunakan interception attack dan tools untuk bagaimana kita mencegahnya di situ. Terus ada namanya modification attack. Ini ada ancaman terhadap integritas. Contohnya adalah modify, check information program, example adalah virus, trojan, attachment with email or website.
itu adalah contoh-contoh serangan dari modification attack. Bagaimana memproteksinya adalah menginstal antivirus, memfilter email server, integrity, dan checker. Tolong nanti kalau punya email, segera dibuat filter on-nya. Misalnya dari mana Facebook, atau dari YouTube, atau dari mana, itu difilter di email Anda semuanya. Jadi tahu nanti email ini kiriman dari mana, dan ada buat filter yang similar dengan kata-kata kunci yang Anda tentukan di situ. Terus ada lagi namanya fabrication attack. Jadi ada ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil meniru atau memasukkan atau memperbanyak informasi. Ini contohnya adalah spoofing address is easy. Example-nya adalah fake email. Virus send email from fake user, often combined with DDoS attack atau DOS attack di sini. Spoofed paket. Ini contoh-contoh dari penyerangan dari fabrication attack. Nah, terusnya adalah virus paket conversion kit. Proteksinya jelas filter outgoing paket dari router tersebut. Nah, bagaimana manajemen komputer? Untuk keamanannya, kita bisa lihat dari security metodologi. Ini ada level 0, level 1, level 2, dan level 3, dan level 4. Dimana di level 0 ini contohnya ada physical security. Di level 1 ada database security, ada data security, ada computer security, ada device security, dan application security. Di level 2 ada namanya network security, dan di level 3 ada information security, dan paling terakhir adalah security di atas. Ada di level 4 di situ. Ini contoh security metodologi. Nah, mendeteksi serangan ada namanya anomaly detection, ada issue detection, ada network monitoring, ada intrusion detection system atau IDS. Di mana anomaly detection di sini adalah penyimpangan mengidentifikasi perilaku tak lazim yang terjadi dalam host atau network. Sedangkan untuk issue detection di sini adalah detektor melakukan analisis terhadap aktivitas sistem, mencari event atau set event yang cocok dengan pola perilaku yang dikenali sebagai serangan. Sedangkan network monitoring adalah sistem pemantau jaringan untuk mengetahui adanya lubang keamanan, biasanya dipakai adalah SNP atau SNMP yang digunakan. Terus ada lagi namanya Intrusion Detection System atau IDS. Di sini adalah penghambat atas semua serangan yang akan mengganggu sebuah jaringan. Nah, bagaimana mencegah serangannya adalah desain sistem. Dengan desain sistem yang baik tidak meninggalkan lubang-lubang yang memungkinkan terjadinya penyusupan. Membuat aplikasi yang dipakai, aplikasi yang digunakan atau dipakai sudah diperiksa. Jadi melalui dari sebelum dari R&D, melalui dari quality control atau mulai dengan suatu, kalau di tempat saya namanya tester ya. Jadi tester aplikasi, apakah sudah layak dan aman digunakan atau tidak. Terus ada lagi namanya manajemen atau pengolahan suatu sistem yang baik menurut standar operating procedure atau SOP di sini. Oke, mempertahankan atau perlindungan di sini. Pada era jaringan perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem komputer, baik komputer PC atau yang terkoneksi dengan jaringan seperti LAN di sini. Nah, 5 langkah keamanan komputer, aset, analisa risiko, perlindungan alat, dan prioritas. Di mana aset, perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Sedangkan di analisa risiko adalah identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. Nah, perlindungan di sini adalah pada era jaringan perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem komputer baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. Sedangkan alat di sini adalah tools yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tools yang digunakan harus benar-benar aman. Dan sedangkan di prioritas ada perlindungan PC secara menyeluruh di sini. Oke. Begitu ya tentang dasar-dasar keamanan komputer. Semoga bermanfaat paparan dari dasar-dasar komputer dan menambah wawasan teman-teman semuanya di sini ya. Dan semoga lagi nggak bingung nih apa sih yang harus saya gunakan, dan semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.